Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran keempat, Kain dan warisannya. Selasa, 12 April, tindak kejahatan. Bacalah Kejadian 4 ayat 3-8. Bagaimanakah proses yang menyebabkan Kain membunuh saudaranya? Lihat juga 1 Yohanes 3 ayat 12. Reaksi Kain ada dua. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemarahan Kain tampaknya diarahkan pada Tuhan dan Habel. Kain marah kepada Tuhan karena dia mengira bahwa dia adalah korban ketidakadilan, dan marah kepada Habel karena dia cemburu pada saudaranya. Cemburu pada apa? Hanya persembahannya? Tentu saja. Lebih banyak yang terjadi di balik layar daripada apa yang diungkapkan dalam beberapa ayat ini. Apapun masalahnya, Kain tertekan karena persembahannya tidak diterima. Dua pertanyaan Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 6 terkait dengan dua kondisi Kain. Perhatikan bahwa Tuhan tidak menuduh Kain. Seperti Adam, Tuhan mengajukan pertanyaan bukan karena dia tidak tahu jawabannya, tetapi karena dia ingin Kain melihat dirinya sendiri dan kemudian memahami alasan dari kondisinya sendiri. Seperti biasa, Tuhan berusaha untuk menebus umatnya yang jatuh, bahkan ketika mereka secara terang-terangan mengecewakannya. Kemudian setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, Tuhan menasihati Kain. Pertama, Tuhan mendesak Kain untuk berbuat baik, untuk berperilaku dengan cara yang benar. Itu adalah panggilan untuk bertobat dan mengubah sikapnya. Tuhan berjanji kepada Kain bahwa dia akan diterima dan diampuni. Dalam arti tertentu, Tuhan mengatakan bahwa Kain dapat diterima oleh Tuhan, tetapi itu harus dilakukan dengan ketentuan Tuhan, bukan Kain. Di sisi lain, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian 4 ayat 7. Nasihat Allah telah mengungkap akar dosa, dan itu ditemukan dalam diri Kain sendiri. Di sini, sekali lagi, Tuhan menasihati Kain, berusaha membimbingnya ke jalan yang seharusnya. Nasihat kedua Allah berkaitan dengan sikap untuk menghadapi dosa ini yang terletak di depan pintu dan yang sangat menggoda. Allah merekomendasikan pengendalian diri. Engkau harus berkuasa atasnya. Prinsip yang sama bergema dalam kitab Yakobus ketika dia menjelaskan bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Injil menawarkan kepada kita janji tidak hanya tentang pengampunan dosa, tetapi juga kemenangan atasnya. Pada akhirnya, Kain tidak memiliki siapapun untuk disalahkan atas dosanya, kecuali dirinya sendiri. Bukankah secara umum juga demikian halnya dengan kita semua? Apakah yang cerita ini ajarkan kepada kita tentang kebebasan untuk memilih dan tentang bagaimana Tuhan tidak akan memaksa kita untuk menurut? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8, itu merupakan cerita bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan akan korban. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya, dan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi ironisnya adalah Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya atau tidak diterima oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kain memilih untuk marah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dengan kata lain, dia membenci akan saudaranya Habel, dan juga dia membenci Tuhan oleh karena mengapa persembahan darinya yang merupakan persembahan yang terbaik menurut pemikirannya sendiri tidak diterima oleh Tuhan. Dia panas hati dan mukanya muram. Dia menjadi marah di dalam kehidupannya pada waktu itu, dan dia marah kepada Tuhan dan kepada Habel. Itulah sebabnya Tuhan bertanya kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Allah kembali mengingatkan kepada Kain bahwa Allah meminta persembahan yang menurut standarnya Tuhan. Ialah mempersembahkan kambing domba, bukan mempersembahkan menurut Kain itu baik, tetapi Allah tidak memintanya. Terus sebabnya Tuhan bertanya kepadanya, "Jika engkau berbuat baik, apakah mukamu tidak akan berseri-seri?" Dengan kata lain, Tuhan katakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah memberikan amaran kepada Kain pada waktu itu supaya dapat mengontrol akan emosinya, mengontrol akan dirinya, karena Allah menginginkan persembahan yang menurut cara Tuhan untuk mereka persembahkan, tetapi Kain tidak mempersembahkan akan persembahan tersebut. Dengan kata lain, dia tidak melakukan hal yang baik menurut Tuhan. Dan ketika dia memupuk akan kemarahan dan dendam, maka apa yang terjadi? Allah mengamarkan bahwa jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dengan kata lain, kita sedang mengundang pencobaan untuk datang di dalam diri kita, dan pada akhirnya akan menyebabkan dosa, dan dia akan menggoda. Tetapi ada kabar baiknya bahwa engkau harus berkuasa atasnya. Jadi untuk menentukan apakah kita akan berdosa atau tidak, itu bermain dalam pilihan-pilihan kita. Dan Tuhan memberikan arahan kepada Kain supaya memilih pilihan yang benar, supaya datang mengaku kepada Tuhan, supaya dia bertobat dari setiap perbuatannya, mengaku akan kesalahannya, dan Tuhan akan mengampuni dia sehingga ia akan berkuasa atas pikirannya. Tetapi pada akhirnya pilihan telah dibuat, dan pilihannya ada di ayatnya yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Amarah merupakan bentuk pertahanan terakhir ketika seseorang tidak mampu berpikir jernih. Dan pada waktu itu Kain tidak mampu untuk berpikir jernih. Oleh sebab itu, mari kita meminta Allah menjamahkan hati kita saat amarah datang di dalam kehidupan kita, berusaha menguasai akan pikiran kita, sehingga kita dapat mengontrol akan cara berpikir kita. Kita mampu untuk mengucap syukur dan memaafkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengontrol akan emosi-emosi kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.